Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktana Miranda dari UPBJJ Jakarta. Kepada Ibu Cut Nabila Kesa MPD yang saya hormati dan teman-teman semua yang saya cintai. Pertama-tama, saya ingin memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan izinnya saya bisa berada di sini untuk menyampaikan presentasi gagasan mengenai COVID-19. Bagaimana penyebarannya, pencegahan, dan penanganan. Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa disebut sebagai COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, yaitu salah satu jenis coronavirus. Dikutip dari detikhealth.com, coronavirus pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Pertama kalinya, COVID-19 dilaporkan masuk ke Indonesia pada Maret 2020 di Depok, Jawa Barat. Kasus penularan pertama ini terungkap setelah pasien pertama atau yang diberi nama dengan pasien 01 melakukan kontak dekat dengan warga negara Jepang yang ternyata positif COVID-19 saat diperiksa di Malaysia pada malam Valentine 14 Februari 2020. Selang 2 hari, pasien 01 merasa kurang enak badan dan mengeluhkan gejala yang mirip COVID-19. Gejala yang ia rasakan seperti batuk, sesak, dan demam dalam kurun waktu 10 hari. Setelah itu dilakukan tes laboratorium dan pasien 01 dinyatakan positif COVID-19 pada 1 Maret 2020. Menurut WHO, yang dilansir dari kemenkes.co.id, ada beberapa gejala umum COVID-19, seperti demam 38 derajat, batuk kering, dan sesak napas. Jika dalam waktu 14 hari sebelum terjadinya gejala-gejala umum ini, seseorang pernah melakukan perjalanan ke luar negeri atau ke negara terjangkit, atau bahkan pernah berkontak langsung dengan si penderita COVID-19 ini, maka ia harus melakukan tes laboratorium atau swab test untuk memastikan diagnosis lanjut. Lonjakan kasus pertama COVID-19 di Indonesia terjadi pada tanggal 9 Maret 2020 dengan banyak 533 kasus. Lalu terjadi lonjakan lagi pada tanggal 9 Juli 2020 dengan banyak 1043 kasus. Kasus COVID-19 di Indonesia pernah melonjak pesat pada tanggal 22 Juli 2021 dengan kasus harian 49.509 kasus. Tapi kini, keadaan sudah mulai membaik. Dilansir dari website resmi covid19.go.id yang terupdate pada tanggal 30 Oktober 2022, sejauh ini WHO mengungkapkan dari 234 negara sudah ada total 623.337.158 orang terkonfirmasi COVID dan 6.566.610 orang meninggal dunia. Di Indonesia sendiri, sejauh ini sudah ada 6.490.622 kasus positif, 6.307.481 orang sembuh, dan 158.597 meninggal dunia. Dampak dari COVID-19 ini tentu saja sangat berpengaruh besar pada kesehatan masyarakat Indonesia, yaitu menurunnya kesehatan masyarakat karena banyaknya yang terpapar COVID-19. Lalu tingginya tingkat stres masyarakat karena khawatir akan terpapar COVID-19 ini yang membuat sistem imun semakin menurun. Tentu saja sudah banyak berita yang menyiarkan tentang bagaimana banyaknya tenaga kesehatan yang berguguran karena menangani pasien COVID-19 yang membludak. Dampak dari COVID-19 ini juga bisa kita rasakan terhadap lingkungan kita, di mana sangat disayangkan timbulnya banyak sekali limbah masker, face shield, maupun peralatan medis yang pengelolaannya belum dilakukan secara benar. Meskipun begitu,
COVID-19 ini juga berdampak positif terhadap lingkungan kita, seperti kebijakan PPKM yang diberlakukan oleh pemerintah membuat berhentinya atau berkurangnya beberapa kegiatan di bidang ekonomi, termasuk pada sektor industri, di mana hal ini sangat berpengaruh besar terhadap pemulihan ekosistem lingkungan kita. Kebijakan PPKM ini juga sangat berpengaruh besar terhadap penggunaan bahan bakar yang dapat menyebabkan polusi udara. Karena banyak masyarakat yang melakukan seluruh kegiatannya dari rumah seperti sekolah, bekerja, jadi mereka tidak menggunakan kendaraan atau berkurangnya penggunaan kendaraan yang menggunakan bahan bakar yang dapat menyebabkan polusi. Bahkan, ada sebuah headline berita yang mengungkapkan pada awal adanya COVID-19 ini, lebih tepatnya pada bulan Maret 2020, masyarakat DKI Jakarta bisa melihat cerahnya langit ibu kota di pagi hari. Padahal hal itu sangat jarang bisa kita rasakan, mengingat bagaimana polusi yang sangat parah terjadi di Jakarta. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghentikan penyebaran COVID-19, yaitu mengikuti kebijakan dari pemerintah untuk menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kita juga bisa melakukan vaksinasi dosis 1, 2, dan 3 atau booster untuk menjaga ketahanan imun kita. Jika kalian melihat beberapa tanda-tanda dari gejala COVID-19 ini terdapat pada diri kalian bisa melakukan beberapa hal berikut. Hubungi penyedia layanan kesehatan atau hotline COVID-19 untuk mendapatkan informasi terkait tempat dan waktu untuk menjalani tes. Jika tes sudah tersedia, tetaplah di rumah dan jangan lakukan kontak dengan orang lain selama 14 hari. Selama masa karantina, jangan pergi ke kantor, sekolah, atau tempat-tempat umum. Mintalah seseorang mencukupi kebutuhan Anda. Jaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, termasuk anggota keluarga Anda. Kenakan masker medis untuk melindungi orang lain, termasuk jika atau ketika Anda perlu meminta perawatan medis. Cuci tangan Anda secara rutin. Gunakan ruangan yang terpisah dari anggota keluarga lain, dan jika memungkinkan, selalu kenakan masker medis. Pastikan ventilasi ruangan selalu baik. Jika menggunakan kamar bersama orang lain, beri jarak antar tempat tidur minimal 1 meter. Amati diri Anda sendiri apakah ada gejala COVID-19 selama 14 hari. Segera hubungi penyedia layanan kesehatan atau hotline COVID-19 jika Anda mengalami salah satu gejala dari COVID-19 ini. Tetaplah positif dengan terus berinteraksi dengan orang-orang terdekat melalui telepon atau internet, dan dengan berolahraga di rumah. Baik teman-teman semua, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai gagasan COVID-19 ini, tentang bagaimana penyebarannya, pencegahannya, dampak, maupun penanganannya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang menyaksikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan dalam pembuatan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.